wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Eni pada Matematika Peminatan kelas 12. Pada kali ini kita akan membahas KD tentang limit di ketahinggaan. Di limit ketahinggaan kita mempunyai dua KD. Yang pertama adalah limit di ketahinggaan fungsi aljabar, dan yang kedua limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Menyelesaikan limit ketahinggaan fungsi aljabar itu menggunakan tiga cara. Yang pertama adalah dengan substitusi langsung, yang kedua dengan membagi pangkat tertinggi, yang ketiga dengan merasionalkan penyebut. Yang pertama kita bahas adalah contoh dengan mensubstitusikan secara langsung. Contoh yang pertama adalah limit X menuju tahingga dari X plus 3, yaitu kita dengan mensubstitusikan langsung X menuju ke tahingga, variabel X-nya diganti dengan bilangan tahingga. Berarti tahingga ditambah 3 itu sama dengan tahingga. Contoh yang kedua adalah limit X menuju tahingga dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 4 sama dengan tahingga kuadrat ditambah 2 kali tahingga min 4 sama dengan tahingga ditambah tahingga dikurangi 4 menghasilkan tahingga. Baik, yang kedua sekarang adalah contoh membagi dengan pangkat tertinggi, atau kita menyelesaikan limit menuju tahingga dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Misalkan contohnya adalah limit X menuju tahingga dari X kuadrat min 2X plus 3 dibagi X plus 3. Kita lihat di sini ada pembilang dan penyebut. Kita lihat yang paling tinggi adalah pangkatnya X pangkat 2. Berarti semua bilangan ini kita bagi dengan X pangkat 2. Kita lihat X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 min 2X dibagi X pangkat 2 tambah 3 dibagi X pangkat 2 per X dibagi X pangkat 2 tambah 3 per X. Kita sederhanakan lagi ya, ini masih limit X mendekati tahingga, berarti ini adalah 1 min 2X per X kuadrat, jadi 2 per X ditambah 3 per X kuadrat per ini X per X kuadrat sama dengan 1 per X plus 3 per X. Ya, sekarang kita lihat limit X mendekati tahingga dari 1 tetap 1, sedangkan limit 2 per X kita lihat berapapun bilangan kalau dibagi dengan bilangan yang tak terhingga itu menghasilkan 0 ya. Jadi setiap ini hasilnya adalah 2 per X ini 0, 3 per X kuadrat 0 ya, per 1 per X juga 0, tambah 3 per X kuadrat juga 0 limitnya ya. Jadi kita lihat 1 dikurangi 0 ditambah 0 per 0 itu menghasilkan 1 per 0 atau tak terhingga. Berikutnya contoh yang kedua, limit X menuju tahingga dari 2X plus 3 per 3X kuadrat tambah 5X min 2. Kita lihat pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, jadi semua bilangan kita bagi dengan X pangkat 2. Kita lihat ini hasilnya ya. Kita lihat limit X mendekati tahingga dari 2 per X itu 0 plus 3 per X kuadrat juga 0 per 3 plus 5 per X min 2 per X kuadrat. Jadi menghasilkan 0 per 3. 0 per 3 yaitu adalah 0. Ya, kita lihat. Tadi di sini pangkat tertingginya ada di pembilang. Ya, lanjut. Kita lihat contoh yang ketiga. Masih dengan kita bagi dengan pangkat tertinggi, soalnya limit X menuju tahingga dari 3X pangkat 4 plus 2
per 3 min 5 X pangkat 4. Kita lihat di sini pangkat tertingginya ada di penyebut ada, pangkat tertingginya X pangkat 4, di pembilangnya juga ada. Berarti pangkat tertingginya ini sama. Ya, kita bagi dengan X pangkat 4, kita lihat menghasilkan limit X menuju tahingga dari 3 plus 2 per X pangkat 4 per 3 per X pangkat 4 min 5 X pangkat 4 per X pangkat 4. Kita lihat hasilnya 3 plus 0 dibagi 0 dikurangi 5 sama dengan min 3 per 5. Baik, kita mempunyai 3 tipe soal ya, yang barusan adalah pangkat di pembilang dan di penyebutnya sama. Kemudian tadi yang awal adalah pangkat tertingginya ada di penyebut. Kemudian ada yang pangkat tertingginya di pembilang. Kita lihat apakah kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Kalau pangkat tertingginya ada di pembilang, menghasilkan tahingga. Kemudian kalau pangkat tertingginya ada di penyebut, menghasilkan 0. Dan yang ketiga, kalau pangkat tertingginya sama ada di pembilang dan di penyebut, bagaimanakah bisa kita ambil suatu kesimpulan? Nah, bentuk umum yang pertama, kita lihat limit X menuju tahingga dari fx sama dengan limit X menuju tahingga. Ini adalah pangkat yang seperti contoh soal kita tadi ya. Bisa kita ambil kesimpulan. Kita lihat ini M adalah pangkat tertinggi untuk pembilang, ini P pangkat tertinggi di penyebut. Apabila pangkat tertingginya ya M lebih dari P, berarti pangkat tertingginya ada di pembilang, maka limit X menuju tahingga suatu fungsi aljabar selalu menghasilkan tahingga. Kalau pangkat tertingginya ada di penyebut ya, M-nya itu kurang dari P, atau berarti di sini paling tertingginya ada di penyebut, maka limit fungsi X menuju tahingga dari fungsi aljabar menghasilkan 0. Kalau pangkat tertingginya di pembilang dan di penyebut sama, menghasilkan koefisien dari fungsi aljabar ya, berarti A1 per B1. Kita lihat lagi di sini contoh yang pertama. Kita lihat ya, di sini pangkat tertingginya ada di pembilang, menghasilkan tahingga. Kemudian yang kedua, pangkat tertingginya ada di penyebut, menghasilkan 0. Yang ketiga, pangkat tertingginya sama di pembilang dan penyebut, sama-sama X pangkat 4, maka menghasilkan koefisien dari pangkat tertinggi tersebut. Di sini koefisien pangkat tertingginya 3 di pembilang dan di penyebut, pangkat tertingginya adalah min 5. Jadi fungsi aljabar ini menghasilkan min 3 per 5. Baik, apakah jelas? Di sini kita ambil suatu kesimpulannya. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang adalah dengan merasionalkan penyebut. Kita lihat bentuk soalnya. Limit X menuju tahingga dari akar X kuadrat tambah 2X min 3 min akar X plus 2. Cara menyelesaikan soal ini, kita akan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari fungsi tersebut. Kita lihat bentuk sekawan dari bentuk ini adalah sama ya dengan angkanya, hanya tinggal min ini kita ganti dengan plus ya, min ini kita ganti dengan plus. Jadi ingat kembali pelajaran merasionalkan penyebut. Baik, maka kalau kita kalikan dengan sekawannya ya, kita lihat bentuknya seperti ini. Kalau kita kalikan, lihat ini akar dikali akar dengan bilangan yang di dalamnya sama, berarti menghasilkan bilangan yang di dalam itu sendiri, berarti X kuadrat tambah 2X min 3. Min yang ini juga ya, akar X plus 2 dikali plus akar X plus 2 menghasilkan X plus 2 ya. Kemudian kita lihat ini adalah penyebutnya masih tetap ya, penyebutnya masih tetap. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya.
limit X menuju tak hingga dari X kuadrat tambah X min 5 per akar X kuadrat plus 2X min 3 plus akar X plus 2. Nah, ini menghasilkan seperti awal kembali, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Ya, kita lihat hasilnya 1/0 sama dengan tak hingga. Ya, kita perhatikan. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Limit X menuju tak hingga dari akar 5X min 3 min akar X kuadrat plus 7. Kita kalikan dengan sekawannya, ya. Kita kalikan dengan sekawannya, kemudian kita kalikan menghasilkan ini, kemudian kita bagi dengan pangkat tertinggi menghasilkan min tak hingga. Kemudian contoh berikutnya, limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat min 4X tambah 5 min akar dari 2X tambah 1 dikuadratkan. Kita kalikan ya dengan sekawannya, ya, ini dengan sekawannya menghasilkan ini, bisa kalian perhatikan ya. Kita bagi dengan pangkat tertinggi menghasilkan hasilnya min 2. Tapi kalian tidak usah khawatir ya, pasti nanti kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Kita lihat. Kalau soalnya seperti ini ya, ini kita ambil ke bentuk umum kedua. Limit X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Kita lihat koefisiennya ya. Jika koefisien A sama dengan P, maka kita bisa mencari limitnya dengan rumus B dikurangi Q per 2 akar A. Kemudian kalau A-nya lebih dari P, maka hasil limit fungsi aljabarnya adalah tak hingga. Kalau A-nya kurang dari P, maka menghasilkan limit fungsi aljabarnya adalah min tak hingga. Ya, baik, tadi contohnya sudah mewakili ini semua. Ya, kalian perhatikan baik-baik, pasti kalian bisa mengerjakan. Kemudian kita lihat aplikasi limit fungsi di ketahinggaan fungsi aljabar. Misalkan ada contoh, beberapa ilmuwan sedang meneliti suatu senyawa. Senyawa ini merupakan hasil reaksi kimia dari beberapa senyawa. Setelah diteliti, ternyata jumlah senyawa baru terbentuk mengikuti fungsi yang disebutkan. Dengan Ft menyatakan jumlah senyawa dalam miligram dan T waktu dalam detik. Tentukan jumlah senyawa yang terbentuk untuk jangka waktu yang sangat lama. Kita lihat fungsinya, kita bisa buat Ft sama dengan 2T kuadrat tambah 3T per 4 per 3 plus 2T dikali T min 1. Kita kalikan penyebutnya, kemudian menghasilkan ini. Ya, kita lihat, kita menggunakan yang mana ini bentuknya, ya, bentuk yang pangkat pembilang dan penyebutnya sama. Maka tinggal kita bagi koefisiennya, 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Jadi senyawa yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama adalah 1 mg. Itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, agar kalian bisa memahami, nanti kalian kerjakan latihan soalnya ya. Latihan soalnya bentuknya pilihan ganda, bisa kalian lihat ada 10 soal. Baik, selamat mengerjakan. Matematika kalian pasti bisa. Terima kasih.